Ibu tidak berniat jadi Bupati Manggarai Barat di 2029? Itu pertanyaan apa? Kira Tidak perlu mesti menjadi bupati. Oh, nah kenapa harus belajar Ramadan? Karena ini adalah salah satu strategi teman-teman pelaku usaha mendapatkan pasar. Halo, selamat malam Bajul Talk Podcast. Kali ini kita akan berbincang dengan salah satu tokoh di Manggarai Barat. Jadi edisinya malam hari ini adalah tokoh. Selamat malam Bunda. Selamat malam. Jadi kalau orang di luar biasanya panggil ibu, kalau kita di sini karena anak muda banget Bunda. Panggil Bunda, betul sekali. Iya, kalau kita lihat nama lengkap Bunda ini Maria Srikandi Mayangsari Latubatara. Panjangnya. Panjang banget. Karirnya juga panjang. Harus. Nah, biasa dipanggil apa nih Bunda? Candy. Candy. Bunda Candy. Jadi biasa semua orang Labuan Bajo itu biasa panggil Bunda Candy. Nah, Bunda, nah kita ini sudah berada di salah satu podcastnya anak muda Manggarai Barat. Luar biasa. Dan kali ini kita akan bicara banyak banget dengan Bunda nih. Nanti bisa share semua yang Bunda dapatkan kira-kira. Silakan. Gitu. Nah, dengan senang hati. Aktivitas terakhir nih kalau saya lihat Bunda nih baru pulang dari salah satu negara tetangga kita. Ya, baru 3 hari yang lalu, betul sekali saya tiba di Jakarta dan kemudian di Labuan Bajo baru hari yang kedua. Iya. Memang minggu kemarin itu saya berada di Melbourne, Australia untuk 2 kegiatan penting dalam rangka Festival Indonesia di Australia. Dan kebetulan saya lolos dalam kurasi dan saya diberikan kesempatan untuk mengikuti pameran sekaligus fashion show di Melbourne. Oh, luar biasa sekali. Jadi mewakili Manggarai Barat, mewakili NTT, tetapi lebih khusus Manggarai Barat. Oh, pokoknya mewakili super prioritasnya Manggarai Barat. Harus. Jadi kira-kira yang dibawa di sana apa aja, Bun? Banyak ya. Jadi saya untuk kostum yang di-show-kan itu, saya mendapatkan kesempatan 4 kostum. Jadi saya merancang 1 dari Manggarai, tapi secara umum saya tidak khususkan Manggarai Barat saja, tapi saya mewakili Manggarai Barat, Tengah, dan Timur. Gitu. Terus 1 kostum lagi itu dari Sumba Timur. 1 kostum lagi itu dari Kabupaten Sika, Maumere, dan satunya dari Timur Tengah Utara. Oke, berarti semua nuansa NTT-nya ini memang ditampilkan di karena sana. Mewakili NTT, jadi saya harus bisa mengangkat semuanya. Wow, tapi ikonik yang utama adalah Manggarai Barat dong, Labuan Bajo. Luar biasa. Jadi bangga dong Bun, sekarang ini tenun-tenun Manggarai kita udah mendunia sampai ke sana. Betul sekali. Jadi begitu tiba, kita kan beda 4 jam ya dengan Australia. Jadi Australia itu lebih maju ke depan 4 jam. Begitu tiba itu kita langsung sibuk dengan GR, terus fitting, tes model, semua koreo. Modelnya dari Indonesia atau dari? Ada beberapa itu anak-anak orang Indonesia yang memang sudah tinggal di Australia, ada juga yang bule. Gitu. Jadi saya dapat kebetulan 2 bule dan 2 Indonesia. Tapi yang memang sudah tidak bisa berbahasa Indonesia lagi. Oh, jadi bule-bule Indonesia yang bule banget ya. Baik Bun. Nah, terakhir sudah dari Australia. Kemudian nah, selain sebagai desainer nih, Bunda kan sebagai desainer, kemudian punya toko oleh-oleh juga dan menjadi salah satu toko oleh-oleh yang memang banyak dikenal oleh orang-orang wisatawan. Nah, kira-kira Bunda kalau boleh tahu lembaga-lembaga UMKM yang Bunda pimpin apa aja nih? Oh ya, untuk sementara kalau UMKM itu kita di Labuan Bajo di Manggarai Barat itu punya asosiasi UMKM namanya Akunitas. Nah, Akunitas ini berdiri tahun 2021 kemarin pada saat COVID. Dan saat ini beranggotakan kurang lebih sekitar 140-an
pelaku usaha tersebar di berbagai Iya. sektor. Tapi memang yang paling dominan itu adalah sektor kuliner. Oke. Gitu. Terus selain itu saya juga mendapat amanah dan kepercayaan dari Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia untuk memimpin DPC IWAPI Manggarai Barat. Jadi Bunda ini memimpin namanya Akunitas nih, yang Akunitas. ini UMKM menengah ke bawah atau semua UMKM yang Semua ada di situ? yang tergolong dalam UMKM. Jadi ada yang mikro, Iya. ada yang kecil, Iya. ada yang menengah, dan ada yang sudah mulai masuk ke yang harus keluar. Nah, jadi apakah di wilayah yang masuk di Akunitas nanti Bun hanya orang-orang Labuan Bajo atau bisa dari Lembor misalnya, Macan Pacar misalnya? Labuan Bajo ini kan masyarakatnya majemuk, ya kan. Kita tidak bisa pungkiri bahwa banyak sekali pengusaha-pengusaha yang berdatangan dari luar, dan itu sampai dengan yang kelas UMKM pun ada di Labuan Bajo. Itu datang dari Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Bali, Lombok, itu ada di sini semua. Dan mendengar tentang Akunitas, ya mereka memang rame-rame untuk bergabung dengan Akunitas. Tapi Akunitas sendiri juga memang untuk saat ini masih orientasi fokus itu di Manggarai Barat, karena Manggarai Barat sendiri luas ya. Dan pelaku usahanya memang betul-betul harus dibangun, harus didampingi, mengingat Labuan Bajo adalah destinasi pariwisata. Setelah itu baru nanti kita akan persiapkan Akunitas untuk Daratan Flores. Dan setelah Daratan Flores mungkin kita akan merambah ke Timor, Sumba, Alor, dan sebagainya. Nah, selama memimpin Akunitas di Manggarai Barat nih, hal-hal yang mungkin Bunda bisa share di penonton Bajul Talk, kira-kira hal-hal apa aja nih selama memimpin Akunitas? Iya, banyak. Siapa tahu ada watak yang memberontak kayak saya. Berhadapan dengan 1-2 karakter aja kita udah setengah mati ya, apalagi kita berhadapan dengan ratusan orang dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam level usahanya. Jadi ya harus banyak legowo, ya paling tidak harus memiliki jiwa leadership ya. Kalau tidak, dan yang paling utama itu harus sabar untuk menghadapi mereka. Dan selama saya memantau anggota-anggota saat ini yang tergabung dalam Akunitas, sejak mereka bergabung dengan Akunitas sampai dengan saat ini, dan memang dominan itu perempuan ya. Pengusaha di mana-mana itu biasanya pengusaha itu lebih dominan perempuan, apalagi UMKM. Dan saya melihat perempuan-perempuan di Manggarai Barat ini betul-betul hampir tidak punya waktu untuk seperti kita dulu nonton sinetron, ya kan, terus pegang handphone itu tuh untuk ya oke, TikTok, YouTube, tetapi atau nonton TV, tetapi mereka lebih banyak mengambil hal-hal positif yang mensupport usahanya mereka. Itu saya melihat mereka itu berlomba-lomba. Jadi mereka memang betul-betul bersaing, dan dalam persaingan yang sehat untuk bisa menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan juga mendapatkan brand-brand yang bisa masuk di dalam market, khususnya Labuan Bajo dulu sebagai destinasi pariwisata. Dan ternyata brand mereka bisa diterima secara nasional. Karena apa? Tamu yang datang ke sini ini kita tidak bisa pungkiri bahwa didominasi oleh wisatawan domestik, ya kan. Ketika produk mereka banyak keluar, itu menandakan bahwa minat pasar sudah cukup bagus. Berarti memang anggota-anggota Akunitas ini Bun, yang dulunya hanya suka scroll TikTok, tapi sekarang TikToknya dijadikan tempat untuk jualan. Media untuk memasarkan produknya mereka. Itu luar biasa, karena kita sangat-sangat disupport oleh pemerintah pusat BUMN, pemerintah pusat, provinsi sampai dengan daerah, untuk bagaimana memanfaatkan media online sebagai media untuk memasarkan produknya mereka. Karena itu kita tidak bisa pungkiri digitalisasi saat ini. Kita lihat aja Shopee bisa mengalahkan yang offline di Jakarta itu banyak sekali. Jadi semua orang memang menggunakan media untuk pemasaran. Iya, karena secara offline kami pantau di Jakarta tuh banyak sekali yang tutup di mal-mal. Itu memang betul-betul dikuasai oleh yang online. Jadi memang kita harus gerakan
Tapi UMKM kita udah mulai kan Bun untuk Kalau kita karena destinasi pariwisata on maupun off itu harus seimbang. Begitu. Kalau orang datang mereka harus meraba langsung begitu kan. Beda kan kita beli online dengan kita beli offline. Iya. Dan memang kira-kira kalau Ukinitas Bun, program utama yang sangat digaungkan saat ini apa aja Bun? Pemasaran ya, berarti jadi, tadi yang media sosial itu kita terus mencari link-link atau akses-akses yang bisa membantu semua UMKM untuk mendapatkan akses pasar. Itu yang paling utama. Oke Bun, kita mau berinfo nih kepada yang menonton dan menyaksikan podcast kita. Kira-kira kalau mau ada yang mau masuk ke di Ukinitas, gimana caranya? Sangat-sangat mudah, cukup membayar. Jadi pertama memang harus pengusaha ya, sekalipun cuma pengusaha pisang goreng, ya kan penjual pisang goreng, tapi labelnya itu adalah pengusaha. Dan yang berikut tentu dia punya profil usaha, izin usaha dan sebagainya. Terus membayar uang 50.000 itu untuk seumur hidup. Gampang banget ya. Gampang sekali. Dan nanti bisa hubungi. Nanti kalau misalnya izin-izinnya kurang lengkap, ketika bergabung dengan Ukinitas, akan otomatis disupport ya, akan support dan dibantu. Nah, selain sebagai ketua Ukinitas, ketua apa lagi yang dipimpin oleh Bunda? Nah, ini yang lagi trending saat ini di Labuan Bajo, Bun, terkait IWAPI yang ikut support bazar Ramadan, dan ini kayaknya sudah tahun kedua. Nah, banyak yang nanya IWAPI itu apa sih Bun? Ya, kalau IWAPI itu singkatan dari Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. IWAPI ini berdiri pada tahun 1975. Jadi sampai dengan saat ini IWAPI itu kurang lebih sudah masuk 49 tahun. IWAPI ini adalah organisasi wanita nirlaba yang terbesar di Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Dengan Asia Tenggara. Dan saat ini telah beranggotakan kurang lebih 36.000 perempuan pengusaha yang tersebar di seluruh provinsi sampai dengan seluruh kabupaten, bahkan tingkat desa, yang menjadi anggota IWAPI. Dan semua adalah perempuan. Semua adalah perempuan. Hebat sekali mereka. Dan Bunda diangkat jadi ketua IWAPI sejak kapan di Negara Barat? IWAPI udah mau masuk tahun ketiga. Karena IWAPI kemarin itu Oktober 2022 saya dilantik dengan beberapa dewan pengurus, kita dilantik, dan ini sekarang mau masuk tahun ketiga. Dan tahun ini tahun kedua program Bazar Ramadan. Iya, jadi Bazar Ramadan ini merupakan salah satu program kerja dari WKU 4. Jadi dalam IWAPI itu ada 10 WKU. WKU itu apa, Bu? Wakil ketua umum. Jadi ada kandidat-kandidat yang dilantik sebagai WKU dari WKU 1 sampai dengan WKU 10. Jadi ya sebut saja WKU 1 itu membidangi administrasi, WKU 2 itu lebih kepada finance untuk menghidupkan organisasi ini, WKU 3 itu lebih kepada kehutanan, keempat kelautan perikanan, peternakan apa dan sebagainya. Sementara WKU 4 ini dia membidangi perindustrian dan ketenaga kerjaan. Dan salah satu program kerjanya adalah pameran dan bazar Ramadan. Dan tiap tahun memang ini menjadi agenda tetap daripada IWAPI. Nah, kenapa harus bazar Ramadan? Karena ini adalah salah satu strategi untuk teman-teman pelaku usaha mendapatkan pasar. Pertama pasar, yang kedua mereka memperoleh edukasi ya, terutama bahwa di situ kan banyak brand. Mereka harus pintar-pintar melihat kok kenapa si A produknya laku sekali. Saya kok laku tapi tidak terlalu laku. Semua. Nah, ini bahan pembelajaran untuk mereka kenapa seperti ini. Ya kan, jadi kompetitor itu jangan dianggap negatif, tetapi dianggap sehat gitu untuk memberikan pembelajaran, banyak pembelajaran untuk mereka. Yang berikut mereka mengenalkan produk mereka.
brand mereka. Jadi uji coba. Iya. Di bazar ini kan lebih kepada pasar rakyat, Benar, ya kan? iya. Oh, di bazar aja produk saya bisa diterima, ya. Nah, mereka memiliki keberanian untuk coba memasarkan produk mereka misalnya ke Komodogi, Kado Bajo, Eksotik, Sasgo. Nah, dari situ mereka bisa melakukan uji pasar, gitu. Nah, dengan sendiri ini akan memberikan semangat kepada mereka untuk lebih lebih inovasi, lebih inovasi untuk menciptakan berbagai macam produk. Luar biasa. Ya, itu sih yang. Jadi memang Bazar Ramadan ini adalah salah satu cara mereka untuk belajar, ya, Bun. Ya, mereka mendapatkan pasar, mereka belajar bagaimana membuat inovasi produk. Terus bagaimana berhadapan dengan kompetitor, bagaimana meningkatkan kualitas produknya. Tapi sebenarnya IWAPI mengalihkan sesuatu loh, Bun. Bagaimana itu? Mengalihkan macet di kampung air. Jadi semenjak IWAPI ngadain bazar Ramadan di waterfront, Bun, itu yang dulu kalau tahun 2012 ke atas itu kampung air itu pasti macet kalau Ramadan. Itu kalau kita mau lewat di sana itu pasti berjam-jam. Nah, semenjak IWAPI muncul dengan bazar Ramadan di bawahnya kampung air atau di waterfront itu, semua orang jadinya tidak macet kalau lewat kampung air. Dan IWAPI sepertinya berhasil membuat macet membuat tidak macet. Jadi dulu tuh Pak Camatnya pusing gara-gara ingin mengatur UMKM yang ada di. Iya, betul, mereka dulu tuh kan lebih banyak di depan rumahnya. Iya, mereka, benar, Bu. Ya kan? Terus di toko-toko di areal kampung tengah gitu kan. Benar-benar sekarang memang kita lebih, ya mudah-mudahan kita mendapatkan bantuan dari pemerintah. Iya. Semoga aja tempat itu bisa menjadi tempat sekali tetap, ya. Jadi tidak hanya bulan Ramadan, tetapi menjadi area pasar yang tetap untuk teman-teman pelaku UMKM. Malah itu akan kenapa Bunda mereka tidak menjadi satu semacam program wajib yang dijadikan salah satu destinasi, ya? Ya, semoga memang kita harus melakukan pendekatan dengan pemerintah. Ini juga merupakan salah satu salah satu tujuan sebenarnya. Nah, mungkin akan selesai dulu. Ini kan masih panas-panas. Mana tahu tahun depan bisa mini konser begitu kan, Bun? Masih panas-panasnya, baru selesai pilpres, terus udah gitu baru selesai pemilu. Nantilah pelan-pelan. Tapi memang kita berharap semoga pemerintah bisa merestui. Benar sekali. Di situ menjadi tempat yang tetap untuk pelaku UMKM bisa memasarkan. Tapi bagi kami yang kampung air, Bun harus berterima kasih banget karena jalan udah lancar. Dulu kan macet banget kalau lewat kampung air. Nah, setelah 2 tahun melewati melaksanakan program Bazar Ramadan ini, Bun, kira-kira minat yang menjual ini naik atau turun? Naik. Tahun kemarin itu kurang lebih sekitar 60-an peserta. Tahun ini lebih dari 100 sebenarnya. Tetapi memang kapasitas tendanya tidak memungkinkan begitu. Jadi ada yang memang betul-betul mau menguasai satu tenda sendiri. Ya, suka-sukanya mereka gitu kan. Karena kita memang memberikan jadi tidak free, ya. Karena kan kita juga harus membayar biaya keamanan, kebersihan, kita juga harus membuat biaya promosi, ada juga kita sertakan acara-acara nanti, gitu. Jadi uangnya juga dari mereka dan untuk mereka juga, gitu. Tapi memang rame kan, Bun? Sampai dengan hari ini hari ketiga, mereka antusias. Sangat rame. Sangat antusias. Gitu, walaupun hujan, angin, cuaca yang tidak mendukung, tapi mereka tetap semangat. Kalau saya lihat status-status saat ini semua membuat status di bazar. Dan semoga sampai dengan tanggal 11 April, nah itu menghasilkan yang terbaik untuk mereka. Benar sekali. Nah, selain bazar Ramadan, apa saja program yang kira-kira akan dilakukan IWAPI ke depannya, Bu? Banyak. Kita ada 10 KKU. Setiap KKU itu punya proker. Ya. Salah satu proker yang akan dilaksanakan dalam tahun ini itu adalah kita punya proker tetap juga itu studi banding.
Studi banding itu Sudah kemarin kan? kemarin sudah, itu yang sudah. untuk tahun kemarin. Iya. Tahun ini juga nanti akan ada studi banding Oke. lagi. Kemarin di mana, Kemarin Bang? di Bali. Di Bali. Terus tahun ini kemungkinan besar ke Jawa. Oke. Kalau bukan ke Malang, mungkin ke Surabaya. Itu jalan-jalan saja atau Oh tidak, kita apa yang belajar. dibuat? Oh, Mereka belajar. Jadi kesuksesan dari teman-teman pelaku UMKM Oke. di tempat di daerah lain itu mereka pelajari dan mereka pulang, mereka berbagi ilmu dengan semua teman-teman yang mungkin tidak bisa ikut. Berarti memang studi bandingnya berisi yang nanti anggota IWAP ini akan pengetahuannya akan sebar ke IWPP yang lain. Betul. Luar biasa sekali. Kita kan sampai dengan ranting ya, jadi sekarang itu ada sekitar 7 ranting yang sudah terbentuk itu. Jadi tidak hanya di kabupaten, tetapi sampai dengan di tingkat kecamatan, desa juga kita akan berbagi. Pantas ya anggota-anggota IWAP ya kalau lihat itu sudah naik kelas semua ya Ibu. Amin. Mereka memang lebih percaya diri sih kalau saya lihat. Ada yang kemasannya sudah dimakan sama presiden. Betul. Sudah naik kelas. Ada yang di salah satu galeri oleh-oleh di Labuan Bajo itu tuh 1 minggu bisa 15 juta. Ada yang sampai 15 kalau juta. Bunda kan pakaiannya dipakai menteri-menteri ya. Ya saya berharap sih tidak saya saja, tetapi akan ada saya lagi yang benar lain. Sekali, Bu. Tidak saya saja yang pergi ke Jakarta ikut pameran, ke luar negeri ikut pameran, tapi masih akan ada bermunculan candy-candy baru. Iya, benar sekali. Itu harapan. Ini sudah 44 SKS ya, teman-teman. Nah, Bun, kalau tadi kita udah ngomongin akunitas, ngomongin IWAP, dan kita udah tahu juga beberapa program yang dipaparkan tadi. Nah, kira-kira ada nggak sesuatu yang Bunda ingin sampaikan kepada anak-anak muda yang ingin berusaha, berwirausaha di tengah geliatnya pembangunan di Manggarai Barat ini, Bun? Oke, baik. Karena saya selalu meminta kepada anak-anak saya untuk bermental entrepreneur. Sehingga saya sangat-sangat mengharapkan semua anak-anak muda di Manggarai Barat jangan berpikir untuk menjadi kuli. Jadi saya tidak bilang kuli berdasi atau apa, tidak, tetapi bekerja dengan orang sekalipun di level yang sekalipun kita bilang di pemerintah, di BUMN, ya kan, itu tetap saja kuli, gitu kan. Jadi lebih baik kita menjadi pengusaha, kita kerja, tidak pernah ditargetkan, tidak berada di bawah tekanan, ya kan. Sekalipun kita cuman penjual roti bakar misalnya, atau jagung rebus misalnya, tapi kalau kita fokus, ya kan, pertama mungkin original saja, tiba-tiba pelanggannya sudah banyak, rasa coklat, rasa keju, Nutella dan sebagainya, ternyata akhirnya menjadi sebuah perusahaan dari makanan, dari jagung yang tadinya mungkin makanan basah, akhirnya bisa menjadi produk-produk kering, gitu. Jadi tidak hanya merambah pada produk basah, tapi juga menciptakan produk-produk kering yang akhirnya bisa dijual ke toko-toko oleh-oleh misalnya. Jadi memang kita harus jadi ikut jadi pengusaha entrepreneur. Daripada kita buang-buang waktu, ya kan, minta orang tua jual tanah atau apa segala, atau ambil kredit misalnya. Tanah udah habis, Bun. Untuk apa? Oh, untuk saya mau jadi polisi. Saya mau jadi tentara misalnya. Ya baik kalau jadi. Kita sudah buang-buang uang tapi tidak jadi, lebih baik uang itu kita gunakan untuk untuk jadi modal usaha. Benar sekali. Kalau Bunda, jangan terlambat lah, jangan sampai kesempatan ini diambil oleh anak-anak muda dari daerah lain. Benar sekali. Ya kalian lihat sendiri sekarang anak-anak
biar mereka di Jakarta, tapi mereka bisa mencari uang di Labuan Bajo hanya dengan handphone. hanya dengan gadget. Benar Gitu. Dan sekali. saya berharap kalian harus seperti itu. Baik Bunda, pokoknya anak-anak muda kita ini harus belajar dari sekarang untuk bagaimana mereka bisa bersaing di daerahnya. Ya. Nah, selain itu Bunda, kalau misalnya Bunda melihat perkembangan Labuan Bajo yang ada sekarang, apa sih yang harus benar-benar dikerjakan anak muda selain jadi pengusaha misalnya, harus mengikuti apa gitu Bun? Jadi dengan adanya media sosial, ya kan, dengan adanya TikTok, IG dan sebagainya, itu kan banyak sekali hal-hal positif, ya kan, hal-hal positif yang ditampilkan di situ. Ya, yang negatif kita tidak usah ikut, tetapi yang positif. Dan kalau saya melihat di situ banyak sekali peluang-peluang usaha yang ditawarkan. Tangkap itu, ambil itu. Anak saya sekarang baru kelas 7, tapi dia sudah bisa cari uang. Hanya dengan mobile. Gitu. Jadi dia lihat barang-barang unik, barang-barang lucu di toko, ya dia coba pasarkan. Jadi kalau misalnya kalian tidak punya produk, ya datanglah ke saya. Iya, nanti jual produknya Bun. Juallah produknya saya. Jadi tidak perlu kita menciptakan produk kita sendiri. Nah, dengan awalnya kita menjual produk orang, otomatis akan memberikan support kepada kita untuk menciptakan produk sendiri. Jadi kembali lagi saya memang mengarahkan anak-anak muda sekarang sebaiknya menjadi entrepreneur. Benar sekali, di tengah bagaimana berkembangnya Labuan Bajo ini. Iya, betul. Luar biasa, Labuan Bajo ini uang berputar di mana-mana. Jadi memang kita harus menjemput semua yang ada. Siapa yang pintar menangkap peluang, dia pasti akan berhasil. Benar sekali. Nah Bun, sekarang ini di bulan-bulan ke depan ini akan banyak banget kegiatan di Labuan Bajo. Termasuk misalnya Labuan Bajo di tahun ini sesuai dengan calendar of event, bahwa kegiatan Festival Goloko itu menjadi kegiatan festival tetap dan nasional di Kemenpar. Nah, kira-kira apa pesan Bunda? Kemudian bulan April Mei ini saya kan tidak tahu yang lolos kemarin itu selain Golokoy apalagi ya? Hanya Golokoy. Manggarai Barat hanya Golokoy. Nah, bulan Mei dan April ini juga kegiatan bersifat internasional akan hadir di Labuan Bajo. Nah, kira-kira pesan buat Bunda, mana tahu yang menonton ini adalah saudara-saudara kita dari Lembor, dari Macan Pacar, kemudian dari Kuus misalnya, dari Terang. Kira-kira apa yang bisa Bunda berikan pesan untuk menjemput semua event-event yang akan ada di Labuan Bajo ini? Ya, bagi semua teman-teman yang ada di berapa kecamatan kita nih? Ada 12 kecamatan dan terdiri dari berapa desa yang memonitor saat ini. Manfaatkan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata yang penenun, fokus, terus ciptakan motif-motif baru, belajar selera pasar itu seperti apa. Kalau saya terus terang, kalau di galeri saya itu yang paling laris itu adalah yang pewarna alam. Jadi yang mama-mama penenun di Lembor ya. Nah, itu mereka punya produk itu tenun pewarna alam, itu laris sekali di tempat saya. Itu kualitasnya ditingkatkan dan dipertahankan. Gitu. Terus bagi teman-teman yang bertani, beternak, ya kan budidaya, itu juga sama. Daripada didatangkan dari Bima, dari Jawa, Makassar, Bali, kita belajar dan kita tingkatkan produksinya kita. Gitu. Jadi kembali lagi kita harus tahu apa yang diinginkan oleh pasar. Benar sekali. Jadi harus survei pasar dulu. Betul. Jadi ketika kita tahu apa yang diinginkan oleh pasar, maka kita akan menang. Oke, baiklah Bun. Pertanyaan terakhir nih Bun. Bunda ini sudah dari luar negeri, sudah dikenal banyak orang, sudah
pokoknya sudah istilahnya sudah berhasil lah. Aduh, amin. Sudah jadi desainer yang dikenal oleh Manggarai Barat. Amin. Ibu tidak berniat jadi Bupati Manggarai Barat di 2029? Itu pertanyaan apa? Kira-kira Bunda tidak ingin mewakili kaum perempuan di 2029, 2024 inilah? Tidak perlu mesti menjadi bupati. Oh, Jadi membangun Manggarai Barat itu tidak perlu saya mesti menjadi bupati. luar biasa. Dengan seperti ini aja saya sudah ikut membangun Manggarai Barat. Benar sekali. Tapi saya mensupport orang-orang muda yang mau menjadi pemimpin di Manggarai Barat. Saya akan support, terutama dari kaum perempuan. Saya pikir Bunda akan jawab, siap, saya akan maju. Tidak perlu mesti menjadi bupati. Baik Bunda dan seluruh para penonton Bajul Talk, kita tentunya sudah bareng Bunda untuk mendengarkan inspirasi, kemudian beliau juga memimpin 2 lembaga yang hebat banget di Manggarai Barat dan kontribusinya sangat terasa buat kita yang ada di wilayah Manggarai Barat. Sebelum kita closing, kita mau dengar dulu pesan atau harapan dari Bunda buat anak muda dan seluruh calon-calon pengusaha di wilayah, khususnya di Manggarai Barat. Banyak belajar, yang datang ke Labuan Bajo itu tidak sedikit, dari pengusaha besar sampai dengan pengusaha kecil. Hati-hati, jangan terlalu nyenyak tidur, dan jangan berpikir bahwa Labuan Bajo ini bukan lahan usaha atau lahan kerja, saya harus pergi keluar. Kalau mau keluar lebih baik sekaligus keluar negeri. Langsung jauh sekaligus, ya kan? Sehingga belajar di sana, kembali ke Labuan Bajo untuk membangun Labuan Bajo. Tetapi sebenarnya tidak perlu jauh-jauh, di Labuan Bajo pun banyak sekali hal yang bermanfaat, yang bisa menciptakan cuan untuk kalian. Terima kasih Bunda sudah bareng kami di sini, dan ini kali pertama kita mengundang Bunda yang begitu hebat di wilayah Manggarai Barat. Semoga aja nih semua anak-anak perempuan di luar sana menyaksikan Bunda malam hari ini dapat terima pesannya dan kalian semua menjadi wanita-wanita hebat tentunya. Betul. Dan sebelum tutup Bunda, selamat Hari Wanita Internasional. Oh iya, tanggal 8 Maret kemarin. Betul, selamat Hari Wanita Internasional. Iya, dan semoga lebih banyak menghasilkan perempuan-perempuan hebat di Manggarai Barat, NTT, Indonesia, dan benar sekali Bunda. Terima kasih. Dan teman-teman semua, tentunya tadi kita sudah menyaksikan apa yang disampaikan oleh Bunda. Salah satu poinnya, jangan sampai kita hilang di kampung sendiri. Saya Rudi Zainuddin dan Bunda, saya Kendi Latu Batara, izin pamit dari kalian semua. Semoga malam hari ini apa yang Bunda sampaikan dan kita semua dengarkan dapat menginspirasi anak-anak muda dan seluruh orang di Manggarai Barat. Sampai jumpa.